Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang salah satu fenomena yang ada di masyarakat Jawa ya. Oke guys, kita ngobrol sekarang tentang tuyul. Nah, udah pasti pernah dengar kan istilah tuyul ya guys ya. Nah, tuyul ini merupakan suatu makhluk gitu yang berbentuk anak kecil gitu ya. Dan ini memang kemunculannya ini yang menarik perhatian gitu guys. Sampai seorang ahli budaya dari Amerika, seorang antropolog dari Amerika itu juga meneliti tentang ini ya, atau mencatat tentang tuyul ini. Nah, ingin tahu kan seperti apa? Ayo ikuti ya. Penjelasannya berikut ini. Asal-usul tuyul. Mitos setan gundul sudah ada sejak tahun 1890-an, tapi tuyul baru muncul sekitar 1929 saat krisis ekonomi depresi dunia. Nah guys, sejarawan Peter Baumgart ini menyebut penemu tuyul itu adalah Clifford Geertz ya. Tapi bukan berarti dia yang menemukan tuyulnya ya. Dia hanya mencatat tuyul untuk pertama kalinya. Nah, dia merinci gambaran tentang tuyul mulai kegiatannya, siapa yang memiliki dan cara mendapatkannya. Nah, Clifford Geertz ini meneliti kota kecil di Mojokuto, Pare, Kediri, di Jawa Timur ya. Nah, di dekade tahun 1950-an. Nah, selain Geertz, ini ada G.W.Y. Drewes ini juga memuat sosok hantu penghasil uang dalam perbudan Rijkdom en Bidrage tot de Kennis van het Volk Geloof op Java en Madura yang dimuat dalam Java 9 tahun 1929, atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah harta terlarang, sumbangan bagi pengetahuan kepercayaan rakyat di Jawa dan Madura. Depresi berat. Pada era 1870 sampai 1914, nah, perekonomian Indonesia meningkat sangat tajam ya, dan ini mengakibatkan banyak orang-orang kaya bermunculan ya, dan ini akhirnya juga mengakibatkan adanya kesenjangan sosial ya. Dan pada tahun 1929, nah ini terjadi depresi berat atau depresi dunia yang menimbulkan situasi yang sulit bagi ekonomi di seluruh dunia, termasuk juga di Hindia Belanda dan terutama juga pada industri perdagangan ekspor. Nah, harga komoditi perdagangan di pasar dunia ini merosot tajam dan juga permintaannya. Hasil ekspor dan tanah jajahan ini menurun ya, meski bunga dan hutang di luar negeri ini yang cukup tinggi harus tetap dibayar. Dan ini terjadi ya pada tahun 1931 sampai 1935. Perusahaan perkebunan di Pulau Jawa dan Sumatera Timur ini bangkrut ya guys ya. Meski pada tahun 1936 sampai 1937 itu mulai bangkit, tapi setelah itu Perang Dunia II terjadi dan situasinya itu berakibat sangat parah. Dan ini jelasnya jauh ya berbeda dengan kondisi ekonomi di tahun sebelumnya, yaitu tahun 1870 sampai 1914 ketika belum Perang Dunia Pertama. Kondisi yang berat ini ternyata juga dirasakan ya, tidak hanya pada orang-orang Belanda tapi juga pada masyarakat di garis yang paling bawah. Dan bagi orang-orang yang malas bekerja, nah mereka itu kemudian berpikir ya, gimana caranya biar cepat kaya tanpa harus bekerja. Nah, ini dilakukan kemudian dengan cara mencari pesugihan guys ya. Dan itulah kemudian akhirnya muncul usaha untuk memelihara tuyul. Dan tuyul ternyata diperoleh melalui ritual tertentu, atau untuk ini ya, mendapatkannya ini bisa dengan cara membeli pada orang yang
mengerti tentang hal-hal yang klinik-klinik gitu ya, atau orang pintar atau paranormal. Nah, pada dasarnya sebagaimana anak-anak, kalau dikatakan tuyul seperti apa ya, tuyul itu sifatnya juga sama sih, tidak suka bekerja ya. Dia lebih suka bermain dan juga bersenang-senang. Tapi karena ikatan dengan pemiliknya itu, nah dia harus mencuri uang dengan syarat-syarat tertentu ya. Dan sebagai imbalannya, dia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti ASI darah manusia, kemudian kemenyan dan lain-lain. Juga memang dia minta diajak bermain ya di hari tertentu, dan dia juga ya kadang-kadang juga minta ini ya, tumbal nyawa gitu guys. Seru banget kan? Dan yang unik ya, nah tuyul ternyata juga punya kode etik ya. Dia tidak boleh mencuri uang tetangga, karena itu bisa menimbulkan kecurigaan dan bisa terbongkar ya si pemiliknya. Kemudian dia tidak boleh mencuri dengan jumlah yang besar, mencuri di bank atau di toko emas, karena tempat-tempat itu memang sudah dipagari dengan ilmu yang gaib. Inilah yang kemudian bagi masyarakat Jawa, kalau merasa kehilangan uang, maka yang bisa dituduh itu ya, kalau nggak bisa mencari jawabannya ya memang tuyul yang dijadikan kambing hitamnya. Tapi ada cara ya untuk menangkal tuyul. Cara menangkal tuyul. Ternyata ada juga loh ya guys, cara untuk menangkap tuyul. Ini yang pertama ya, yaitu dengan meletakkan bawang merah yang ditusuk dengan jarum, karena tuyul nggak suka ya dengan bau bawang merah, dan juga ini bisa mengakibatkan matanya sakit. Dan kalau dia memegang jarum ya, maka tangannya bisa tertusuk dan akan menimbulkan kesakitan, dan dia nggak suka banget. Ini sebaiknya diletakkan di dekat uang ya. Kemudian meletakkan cermin. Kenapa? Karena ini bisa mengalihkan perhatian tuyul supaya dia bermain-main dan lupa untuk mengambil uang. Dan untuk yang berikutnya adalah dengan meletakkan kacang hijau, karena kacang hijau itu bisa dibuat si tuyul untuk bermain-main guys. Tapi yang jelas kacang hijaunya itu harus diletakkan lebih dari 10, karena si tuyul itu nggak bisa menghitung lebih dari 10 katanya gitu ya. Oke, dan yang terakhir adalah meletakkan kepiting hidup ya, karena dengan meletakkan kepiting, dia juga suka bermain-main dengan kepiting. Tapi ketika tangannya itu terjepit oleh ini ya, capi dari kepiting, maka dia nggak akan ke situ lagi, alias dia akan pergi untuk selamanya katanya gitu ya. Tapi yang jelas guys, ini memang mitos yang ada di dalam masyarakat Jawa, yang sudah ada sejak zaman ketika masyarakatnya itu masih tradisional, bahkan sekarang sampai di kehidupan modern. Dan tidak hanya di masyarakat Jawa, ternyata juga merambah ke ini ya, ke suku-suku yang lainnya. Oke guys, makasih banget ya sudah ya menyimak penjelasan tentang tuyul dan gimana sejarahnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.